Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Di video kali ini saya akan berikan cuplikan permainan dari Garry Kasparov melawan Vasilij Topalov di turnamen Wijk-aan-Zee, Belanda tahun 1999. Di video kali ini kawan-kawan bisa melihat permainan agresif dari Garry Kasparov dan bagaimana seorang Garry Kasparov banyak mengorbankan bidaknya untuk membongkar pertahanan lawan. Kita langsung saja kawan-kawan melihat permainan Garry Kasparov kali ini. Garry Kasparov memegang putih, Vasilij Topalov memegang hitam. Kasparov memulai dengan pion E4, dibalas pion D6, pion D4, kuda F6, kuda C3, dan Topalov bermain dengan fierce defense dengan pion G6. Gajah E3 oleh Kasparov, gajah G7, menteri D2. Di sini bisa kita lihat maksud dari Kasparov adalah kedepannya mencoba menantang gajah hitam di peta H6. Tapi kita coba lihat langkah-langkah selanjutnya dari Kasparov seperti apa kawan. Pion C6 oleh Topalov, pion F3, pion B5. Sebuah langkah yang cukup agresif, mendorong pionnya untuk mengancam kuda sekaligus memberi ruang bagi gajah peta terangnya menduduki peta B7. Kasparov menjawab dengan kuda E2, kuda D7, gajah ke H6. Akhirnya Kasparov mencoba mengadu gajahnya dengan gajah hitam. Gajah pukul gajah, menteri pukul gajah. Coba kawan-kawan kita lihat di langkah sebelumnya, yaitu saat gajah putih ke peta H6. Seringkali kita bermain atau banyak juga yang bermain dengan rokade sayap raja sebelum memukul gajah putih. Tapi langkah ini juga sangat riskan. Kebanyakan putih akan menjawab dengan langkah selanjutnya, yaitu mendorong pion di lajur H untuk membongkar struktur pion pertahanan raja hitam. Tentu kedepannya putih akan melanjutkan dengan rokade sayap menteri, sehingga putih akan lebih mudah untuk mendorong pionnya di sayap raja untuk membongkar pertahanan raja hitam. Kita lanjut ke permainan aslinya kawan. Gajah pukul gajah, menteri pukul gajah. Selanjutnya hitam melangkahkan gajah peta terangnya ke B7. Kasparov melanjutkan dengan pion A3, sebuah langkah preventif untuk mencegah pion di lajur B untuk maju mengancam kuda di peta C3. Pion E5 menantang pion D4, tapi tidak dihiraukan oleh Kasparov, lebih memilih rokade terlebih dahulu di sayap menteri. Menteri ke E7 oleh Topalov. Raja menghindar ke peta yang lebih tertutup. Pion A6, kuda C1, dan Topalov rokade sayap menteri juga. Kuda B3,
pion pukul pion. Kasparov menggunakan betengnya untuk pukul pion hitam. Pion C5 mengancam beteng kembali ke D1. Kuda B6 oleh Topalov. Pion A3 membuka ruang bagi Gajah Putih untuk membantu menyerang sayap menteri terhadap Raja Hitam, dan Raja Hitam pun menghindar ke petak gelap menghindari serangan dari Gajah Putih. Kuda A5 mengincar Gajah Hitam. Gajah mundur ke A8. Gajah Putih ke H3 mengontrol diagonal petak terang. Pion D5 menantang pion E4, namun tidak diladeni oleh Kasparov, lebih memilih melangkahkan menterinya ke F4 skak. Raja ke A7, beteng ke E1, pion ke D4 mengancam kuda. Kuda ke petak D5 mengancam menteri sekaligus bertarung dengan kuda hitam. Kuda B pukul kuda putih di petak D5. Pion pukul kuda sehingga beteng open serangan kepada menteri putih, maksudnya menteri hitam, dan menteri pun menghindar ke D6 menantang bertukar menteri. Dalam posisi seperti ini sangat logis bagi Topalov untuk mengajak bermain tanpa menteri, karena sampai langkah ke-23 ini kira-kira siapakah yang lebih unggul? Hitamkah atau putih? Tentu yang lebih baik sampai langkah ke-23 ini adalah putih. Walaupun jumlah materi bidak sama, namun posisi Raja Hitam lebih terbuka daripada Raja Putih. Tentu dalam posisi seperti ini putih jauh lebih baik daripada hitam. Oke, kita kembali ke langkah berikutnya. Kasparov tidak meladeni hitam untuk bertukar menteri, namun memberi sebuah langkah kejutan bagi Topalov, yaitu beteng pukul pion D4 mengorbankan betengnya. Pengorbanan diterima, pion pukul beteng. Selanjutnya kejutan lagi diberikan oleh Kasparov, beteng ke E7 skak mengorbankan bentengnya sekali lagi. Namun kali ini pengorbanan tidak diterima oleh Topalov, lebih memilih melangkahkan rajanya ke B6. Coba kita lihat kawan-kawan, jika menteri pukul beteng, maka selanjutnya putih akan pukul pion D4 skak. Raja akan ke B8, tidak ada pilihan lain. Menteri ke B6 skak. Jika ditutup dengan gajah, kuda ke C6 skak. Raja bergeser ke A8 dan ditutup skak mat oleh menteri di A7. Oleh karena itu, saat Kasparov mengorbankan betengnya di E7, Topalov tidak memukul beteng, hanya menggeser rajanya ke B8 mengincar kuda.
Menteri Putih pukul pion D4 skak. Sekali lagi Kasparov mengorbankan perwiranya. Kali ini Raja pukul kuda. Selanjutnya pion B4 skak. Raja ke A4. Kasparov melanjutkan menteri ke C3, meninggalkan beteng dan meninggalkan pion untuk mencoba memberi ancaman skakmat di peta B3. Tentu saja ancaman tersebut bisa diatasi dengan pion dipukul menteri, yaitu untuk mengontrol atau membantu pertahanan Raja Hitam di peta B3. Namun ancaman skakmat masih terus berlanjut dengan beteng ke A7, mengincar pion A6, gajah ke B7 melindungi pion sekaligus mengorbankan diri, beteng pukul gajah, menteri ke C4. Kita lihat kawan-kawan, di sini menteri tidak berani memukul beteng. Jika hal itu terjadi, maka ancaman skakmat putih tak bisa terbendung lagi. Menteri ke C4 sekali lagi menantang menteri putih untuk bertukar atau bermain tanpa menteri. Kasparov menolaknya dengan menteri pukul kuda di F6 dan mengincar pion A6 untuk skakmat. Raja pukul pion A3, menteri pukul pion A6 skak, raja pukul pion C3 skak. Sekali lagi Kasparov mengorbankan bidaknya, yaitu kali ini adalah pion. Raja pukul pion. Oke kawan, coba kita lihat. Apabila menteri yang pukul pion, selanjutnya menteri putih akan pukul pion B5 skak, raja ke A3, beteng ke A7 skak, ditutup dengan menteri, dipukul kembali dengan beteng skak mat. Oleh karena itu, saat pion C3 skak, raja pukul pion, selanjutnya Kasparov melangkahkan menterinya ke A1 skak, raja ke D2, menteri ke B2 skak, raja ke D1, gajah ke F1. Lagi-lagi Kasparov memberikan perwiranya atau mengorbankan perwiranya. Kali ini pengorbanan tidak diterima oleh Topalov, hanya melangkahkan betengnya ke D2 mengancam menteri. Apabila menteri pukul gajah di F1, menteri putih akan ke C2 skak, raja hitam ke E1, beteng ke E7 skak, ditutup dengan menteri dan ditutup dengan skak mat. Oleh karena itu, dalam posisi seperti ini hitam melangkahkan betengnya ke D2 mengancam menteri putih. Beteng ke D7. Tidak ada pilihan lain bagi hitam untuk memukul beteng putih, dan menteri hitam pun jatuh oleh gajah putih. Pion pukul gajah, menteri putih pukul beteng H8. Sampai langkah ke-39 ini sudah terlihat bahwa Kasparov akan memenangkan game kali ini. Namun sampai langkah ke-39 ini Topalov masih belum menyerah
melangkahkan betengnya ke D3, mengincar pion yang ada di F3. Menteri ke A8 untuk melindungi pion C3. Menteri ke A4 skak, raja ke E1, pion F4, pion F5, raja ke C1, beteng ke D2, dan langkah pamungkas dari Garry Kasparov kali ini membuat Topalov menyerah. Tentu saja dalam kondisi permainan seperti ini, beteng melawan menteri sebuah game yang sangat sulit untuk dimenangkan oleh Topalov. Bagaimana kawan-kawan? Permainan Kasparov kali ini sangat agresif dan penuh pengorbanan dari para bidaknya. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.